Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bu Astri di pertemuan ketiga mata kuliah demografi sosial. Mohon maaf ya kalau suara Bu Astri agak serak. Ini kebetulan memang sedang panas dalam. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk melanjutkan mengkaji mengenai teori kependudukan. Kalau kemarin teman-teman kita semua telah belajar ya mengenai konsep demografi, gitu ya. Seperti apa sih demografi itu, manfaatnya, urgensinya, kenapa kok harus belajar tentang demografi dan sebagainya. Kemarin sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Kemudian pada minggu lalu kita belajar sampai kepada teori kependudukan Robert Malthus gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan-lanjutan gitu ya, mengenai teori-teori kependudukan yang nantinya yang akan kita pelajari diantaranya adalah teori Neo Malthus, kemudian yang kedua adalah teorinya Marx, dan nanti sampai kepada teori kependudukan atau teori transisi demografi. Baik, nah ini Bu Astri share aja PPT-nya. Nah, PPT-nya masih sama dengan PPT yang minggu lalu gitu ya, teman-teman silahkan buka atau nanti untuk belajar mengulang-ulang atau sambil menyimak bisa membuka PPT-nya atau melihat langsung pada share screen dari Bu Astri. Nah, ini Oke, maaf ya tadi Bu Astri menutup pintu dulu. Nah, setelah teori Malthus yang kemarin menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk sangat besar itu tidak berimbang dengan pertumbuhan makanan gitu ya atau produktivitas untuk dalam bidang pangan sehingga perlu adanya pembatasan jumlah penduduk seperti yang telah disampaikan pada sisi kemarin ada preventive checks dan juga positive checks gitu ya. Nah, ini ada pengikutnya Malthus, yaitu kita sebut teorinya dengan aliran neo-Malthusian. Nah, ini tokohnya ada Paul Ehrlich, gitu ya, seorang ahli biologi di Universitas Stanford. Kemudian ada Garrett Hardin, gitu ya, ahli biologi di Universitas California. Nah, ini mereka membumingkan, gitu ya, tentang tulisannya itu The Population Bomb, dan kemudian direvisi menjadi The Population Explosion. Ini merupakan tesis yang mendukung dari teori yang disampaikan oleh Malthus yang berisi bahwa yang pertama sudah terlalu banyak manusia di bumi ini gitu ya, ini kan jelas ya pernyataan yang pertama ini mendukung pernyataan dari tesisnya Malthus. Kemudian yang kedua, keadaan bahan makanan sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, lingkungan rusak disebabkan oleh populasi manusia yang meningkat. Ini adalah isi dari dari the population bomb atau population explosion. Nah, ini teori dari neo-Malthusian. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, analisis tadi dilengkapi dengan beberapa tokoh lain, yaitu ada Meadow gitu ya, yang melalui buku The Limit to Grow, ia menarik hubungan antara variabel lingkungan. Nah, lingkungan yaitu ada penduduk, produksi pertanian, produksi industri, sumber daya alam, dan juga polusi. Tapi walaupun begitu, malapetaka tidak dapat dihindari, gitu ya. Hanya manusia yang menunggunya dan membatasi pertumbuhannya sambil mengelola alam dengan baik. Nah, Meadow ini melakukan kritikan terhadap ini ya teori sebelumnya, yaitu bahwa umumnya dilakukan oleh sosiolog yang menyindir Meadow karena tidak mencantumkan variabel sosial budaya dalam penelitiannya. Karena itu, Mesarovic dan Pestel pada tahun 1974 merevisi gagasan Meadow dan mencantumkan hubungan lingkungan antar kawasan. Jadi kalau di sini ya kita melihat bahwa the limit to grow itu hanya menarik hubungan antar variabel lingkungan, yaitu penduduk, produksi pertanian, produksi industri, sumber daya alam, dan juga polusi. Tetapi mereka lupa untuk mencantumkan variabel sosial budaya sebagai yang mempengaruhi pada variabel yang lainnya. Gitu ya, jelas ya. Nanti ini kalau kurang jelas nanti bisa kita diskusikan. Oke, kita lanjutkan.
Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai apa namanya teori yang sepakat dengan Malthus yaitu neo-Malthusian, saat ini ada teori yang berkembang selanjutnya yaitu dari aliran Marxis yang tokohnya ada Karl Marx dan juga Friedrich gitu ya. Ini teorinya menyatakan bahwa populasi manusia tidak menekan makanan. Nah, ini mulai tidak setuju dengan teori Malthus ya, tetapi mempengaruhi kesempatan kerja. Kemudian yang kedua, kemiskinan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tetapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh. Nah ini kan kita memang kalau teman-teman sudah belajar tentang Marx kan pasti ini ya sudah tahu gitu ya seperti apa arah pola pemikiran dari Karl Marx. Kemudian yang ketiga, semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktivitasnya. Jika tidak teknologi tidak menggantikannya, tenaga manusia. Jadi gini ya, maksudnya semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktivitasnya. Dengan catatan jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia. Nah, sehingga manusia tidak perlu menekan jumlah kelahirannya. Ini berarti ia menolak teori Malthus tentang moral restraint atau untuk menekan angka kelahiran. Tetapi memang kalau dari Karl Marx ini tidak begitu melihat dia tentang teknologi ya bahwa tenaga manusia ini banyak sekali yang sudah digantikan dengan adanya teknologi. Nah, teori Karl Marx ini diaminkan oleh beberapa negara, diantaranya RRC, Korea Utara, dan juga Vietnam, yaitu negara-negara sosialis. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang Malthus, Neo-Malthus, Karl Marx, kita sekarang belajar mengenai teori kependudukan kontemporer atau teori ini dibangun atas dasar pemikiran yang dilahirkan oleh teori Malthus dan Marx. Seperti itu ya. Nah, ini teori kependudukan kontemporer itu ada dua, yaitu teori fisiologi dan sosial ekonomi. Ini tokohnya ada John Stuart Mill, Arsène Dumont, Emile Durkheim, Michael Thomas, dan juga Doubleday. Nah ini yang kemudian untuk teori apa namanya? Sebentar. Untuk teori yang teknologi ada Herman Kahn. Nah ini ada teori fisiologi dan sosial ekonomi dan juga teori teknologi. Ini yang teori kependudukan kontemporer. Nah, teori fisiologi dan sosial ekonomi sendiri, tokohnya ada John Stuart Mill dan itu merupakan filosof dan ekonom Inggris gitu ya. Asumsinya adalah laju pertumbuhan penduduk melampaui pertumbuhan makanan. Ini isi dari teori fisiologi dan sosial ekonomi oleh John Stuart. Kemudian yang kedua, manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Yang ketiga, manusia dengan produktivitas tinggi cenderung ingin keluarga kecil. Yang keempat, standard of living adalah determinan bagi fertilitas. Dan yang terakhir adalah kekurangan pangan dapat diatasi dengan migrasi dan impor. Nah, ini adalah teori yang menurut John Stuart Mill, seorang filosof dan juga ekonom Inggris. Kemudian menurut tokoh yang lain yaitu ada Arsène Dumont yaitu ahli demografi Prancis dengan buku The Population and Civilization itu teorinya mengenai kapilaritas sosial atau social capillarity theory yaitu kecenderungan seseorang untuk meraih tempat yang lebih tinggi. Misalnya, seorang bapak pasti akan menginginkan anaknya mendapatkan nasib yang lebih baik gitu ya, lebih layak daripada orang tuanya seperti itu. Kemudian hal itu harus diiringi dengan kemampuan sang anak, termasuk pendidikan. Tidak mungkin keluarga besar akan mampu menyekolahkan anaknya, jadi keinginan ini menekan fertilitas keluarga tersebut. Seperti itu ya, jadi paham ya. Nah, teori dari Arsène Dumont ini berjalan dengan baik di negara dengan demokrasi tinggi, tapi tidak berlaku di negara sosialis. Jadi di apa namanya teori kapilaritas sosial ini hanya berlaku pada di negara-negara yang memang demokratisnya tinggi, tetapi tidak berlaku di negara yang sosialis. Seperti itu, nggih. Kita lanjutkan lagi untuk yang selanjutnya. Nah, ini Emile Durkheim mengasumsikan bahwa ini diilhami oleh teori evolusi Darwin dan Ibnu Khaldun. Wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi
maka muncul persaingan yang keras antar sesama anggotanya untuk mempertahankan hidupnya. Misal penduduk perkotaan. Yang kedua, masyarakat tradisional terdapat persaingan hidup gitu ya, persaingan hidup yang kecil dibanding masyarakat industri. Nah, ini kita melihat di sini yang ditekankan oleh Emil Durkheim yaitu tentang adanya persaingan antar penduduk gitu ya, di baik di tingkat kepadatan penduduk tinggi maupun di tingkat kepadatan yang rendah. Tokoh berikutnya ada Michael Thomas Sadler, yaitu jika kepadatan penduduk tinggi, maka daya reproduksinya akan menurun. Sebaliknya, jika kepadatan penduduk rendah, maka daya reproduksinya akan meningkat. Nah, ini yang dari Michael Thomas. Jadi menyatakan bahwa kalau penduduknya tinggi, maka reproduksinya menurun. Tetapi kalau jumlah penduduknya itu rendah, maka produksinya akan meningkat. Jadi produktivitas itu berbanding terbalik dengan jumlah penduduk. Seperti itu. Nah, kemudian tokoh berikutnya ada Doubleday, yaitu kelebihan pangan merupakan determinasi reproduksi. Sebaliknya, kekurangan pangan merupakan penunjang produksi. Ini ya untuk tokohnya dan juga asumsi-asumsi dasar yang dibangun oleh tokoh-tokoh tersebut mengenai pertumbuhan penduduk. Nah, selanjutnya setelah tentang beberapa teori fisiologi dan juga sosial ekonomi, kita belajar mengenai teori teknologi. Kelompok ini muncul untuk menolak pesimistis Malthus. Nah, teori teknologi ini muncul untuk menolak adanya pesimistis dari pengikut-pengikut atau teori-teori Malthus gitu ya dalam melihat perkembangan dunia. Teori ini dimotori oleh Herman Kahn pada tahun 1976. Ia berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi di negara berkembang akan dapat diatasi jika negara maju dapat membantu negara miskin. Sehingga kekayaan dan kemampuan hidup itu akan didapatkan oleh orang-orang miskin. Ia beranggapan bahwa teknologi maju akan mampu melakukan pemutaran ulang atau recycling terhadap nasib manusia pada suatu masa yang disebut era substitusi. Paham ya yang di sini ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kita belajar mengenai pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Nah, ini pendekatan sosial ekonomi, demografi, besar dan komposisi dan distribusi penduduk mempengaruhi kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Penduduk besar menguntungkan pembangunan ekonomi, penduduk kecil atau sedikit mempercepat pembangunan ekonomi. Nah, ini sama ya, berbanding terbalik antara jumlah penduduk dengan pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk negara harus seimbang dengan jumlah sumber ekonomi. Ini yang isi dari tesis mengenai pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Kemudian ini kedekatan ekonomi dan lingkungan akan menentukan tingkat dan pola kelahiran, mortalitas, dan juga migrasi. Ini untuk terkait dengan pertumbuhan penduduk dan juga pembangunan ekonomi. Ini kalau kita dengan mudah memahaminya ada bahwa pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk itu berbanding terbalik. Kalau pertumbuhan penduduknya bagus, maka pertumbuhan ekonominya lambat. Tetapi kalau pertumbuhan penduduknya menurun, maka pertumbuhan ekonominya akan bagus, meningkat seperti itu. Nah, kita sampai pada teori terakhir ya mengenai kependudukan, yaitu ada teori transisi demografi. Di sini akan kita bahas lebih banyak lagi termasuk pada data-datanya juga. Nah, ini teori transisi demografi, mohon maaf. Teori yang menerangkan perubahan penduduk dari tingkat pertumbuhan yang stabil tinggi ke tingkat stabil rendah. Jadi, saya ulangi sekali lagi. Teori transisi demografi merupakan teori yang menerangkan perubahan penduduk dari tingkat pertumbuhan yang stabil tinggi ke tingkat stabil rendah. Nah, ini pembangunan ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi tingkat fertilitas dan juga mortalitas. Tadi sama ya bahwa memang pembangunan ekonomi itu dapat mempengaruhi tingkat fertilitas dan mortalitas. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini ada gambar transisi 4 tingkatan dari transisi demografi. Ini yang biru, ini adalah tingkat kelahiran. Sedangkan yang putih, garis putih ini pada grafik ini adalah tingkat kematian. Di sini dibagi menjadi 4 fase ya, 4 fase dari gambaran transisi
demografi. Nanti penjelasannya di slide berikutnya. Nah, ini kita perhatikan bahwa jumlahnya menurun ya. Jadi penurunan angka kelahiran dan juga penurunan angka kematian. Kita lihat penjelasannya. Nah ini ada yang tadi ya apa namanya masih sama ya, ini 4 tingkatan kelahiran. Nah, ini pada fase 1 di kelahiran dan kematian tinggi yaitu antara 40 sampai 50. Reproduksi tidak berkendali, kematian bervariasi tiap tahun. Ini ada panen gagal, harga tinggi, kemudian kelaparan, penyakit, dan juga kematian yang tinggi. Seperti itu. Kemudian pada fase kedua, kita bisa lihat kematian turun akibat anggaran kesehatan naik. Penemuan obat, tetapi angka kelahiran tetap pada tingkat tinggi sehingga pertumbuhan penduduk meningkat. Kita melihat di sini pertumbuhan atau angka kelahirannya masih tetap sehingga tetapi angka kematiannya menurun. Karena ada ini apa namanya ada kenaikan anggaran kesehatan gitu ya, sehingga ada penemuan obat untuk penyakit-penyakit sehingga penekanan terhadap angka kematian bisa baik hasilnya seperti itu. Kemudian kita lihat yang ketiga yaitu fase ketiga. Angka kematian terus menurun ini ya untuk transisi demografinya ya. Kita bisa melihat dari grafik ini. Di fase ketiga yaitu angka kematian terus menurun tetapi tidak secepat tingkat yang kedua gitu ya. Angka kelahiran mulai menurun akibat urbanisasi, pendidikan dan juga adanya alat kontrasepsi. Ini untuk yang apa namanya fase ketiga. Nah, oke, kita lihat lagi di fase berikutnya yaitu fase keempat. Tingkat kelahiran dan kematian rendah gitu ya. Pertumbuhan penduduk kembali seperti tingkat 1 mendekati 0. Nah, ini kita bisa melihat di sini. Oke, seperti itu ya, ini untuk yang transisi demografi. Transisi demografi tadi apa? Kita kembali melihat perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya dari apa namanya komposisi penduduk gitu ya, dari tingkat pertumbuhan yang stabil ke tingkat yang stabil rendah. Nah, sampai sini ya kita belajar hari ini mengenai tadi sudah teori Neo Malthus, kemudian Karl Marx, terus kemudian teori apa namanya demografi kontemporer gitu ya, kependudukan kontemporer yang terdiri dari teori sosial ekonomi dan juga fisiologi sama teori apa namanya teknologi. Kemudian yang terakhir ada teori transisi demografi. Teman-teman silakan absen pada kolom komentar di YouTube ini. Kalau ada pertanyaan, mari kita diskusikan di grup WA kita. Mohon maaf, suara Bu Afi agak serak dan memang kalau video kita tidak perlu lama-lama biar teman-teman tidak bosan. Semoga teman-teman juga bisa memperkaya bacaan-bacaan melalui jurnal-jurnal internasional atau jurnal-jurnal ataupun buku-buku demografi yang sudah bisa dibeli di toko buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.